bak menjilat ludahnya sendiri. Inilah pernyataan Inara Rusli yang kembali viral dan jadi bahan cemoohan netizen. Lantaran saat ini nama Inara terseret kasus dugaan perselingkuhan dengan seorang pengusaha, Insanul Fahmi, suami dari influencer Wardatina Mawa alias Wawa. Bagaimana tidak? Mawa secara resmi melaporkan inisial IR yang diduga kuat merujuk pada Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Tak sekedar tuduhan kosong, Mawa bahkan mengaku mengantongi bukti kuat berupa rekaman CCTV. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure, inisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Nah, kalau klarifikasi dari CCTV itu belum ada, karena kan sejujurnya kita belum lihat. Dan itu kan ada di penyidik kan. Jadi kita belum lihat kayak buktinya tuh apa sih sebenarnya yang ada. CCTV pun CCTV apa kan kita nggak tahu juga, bisa CCTV di luar sini mungkin kan kita nggak tahu Mas. Nah kalau misalkan itu nanti sudah ada, sudah dilihat ya mungkin baru bisa berkomentar lain kan. Karena kan ini baru kemarin dilaporin kan ada prosesnya untuk pemanggilan kan biasanya. Nah itu kan belum tuh karena kan mungkin baru sehari juga kan. Nah mungkin kita nunggu dulu itu kayaknya. Semua ada masalah apapun Inara curhatnya sama saya. Cuman setahun terakhir ini kita jarang komunikasi memang, dan terakhir ketemu itu sekitar sebulan yang lalu ya di pengajian. Itu pun Inara nggak cerita apa-apa tentang masalah itu. Bang. Jadi aku nggak tahu Bang itu apa yang terjadi. Hubungan gelap yang bermula dari rekan bisnis dan kajian ini pun akhirnya tercium bulan Agustus lalu. Yang lebih mirisnya lagi, Mawa mengungkap jika Inara juga telah mengakui hubungan terlarang tersebut. Dan hingga saat ini belum ada klarifikasi dari Inara. Tetapi dilihat dari unggahannya, sepertinya Inara sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah. Dugaan perselingkuhan ini? Saya taunya Agustus. Ya. Jadinya akhirnya dia break dulu untuk saat ini break dulu. Terus memang bukan nggak mau ketemu teman-teman media juga karena memang ini baru banget. Jadi mungkin dia butuh proses untuk mencerna dulu. Terus kalaupun dia nanti keluar ya mau seperti apa gitu kan, nanti apakah didampingi kuasa hukumnya atau apa ya saya nggak tahu juga. Pokoknya sementara ini untuk saya kan lebih ke ranah pekerjaan ya akhirnya kita hold dulu lah semuanya. Isu ini pun langsung trending mengingat latar belakang kehidupan pribadi Inara. Publik pun masih ingat betul bagaimana Inara pernah menjadi korban perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya Virgon. Publik pun heran, mempertanyakan bagaimana bisa Inara kini justru tega menyakiti sesama wanita dengan merenggut kebahagiaan suami yang masih memiliki istri sah. Awal tahu juga kan pasti agak drop iya, karena kan kaget Mas, maksudnya kayak dari yang nggak gimana-gimana tiba-tiba ada kayak gini gitu kan, ya denger beritanya sih pasti kaget dan shock juga, makanya kita kasih dia buat break dulu lah sebentar gitu loh. Iya, semua orang yang kenal pasti kaget ya, cuman kan ya udah kita lihat aja ke depannya gimana. Cuman kalau dari saya sih, untuk orang yang udah mengenal, yang tahu pasti kaget. Mungkin bukan kita aja tapi semua orang. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya ya. Benar. Gitu kita Cepat sih kelar. hanya mendoakan semoga Allah selalu menjaga dalam kebaikan dan mudah-mudahan yang ditimpa musibah Diberikan kesabaran. Sebelum pemberitaan ini mencuat, baru-baru ini Inara juga sempat mengaku akan menikah dalam waktu dekat dengan seorang pengusaha. Meski tidak menceritakan secara gamblang siapa sosok pria tersebut. Namun janda 3 anak itu mengungkap jika ia menginginkan pernikahan yang sederhana tanpa perlu gembar-gembor. Kita berdoa aja yang terbaik. Kalau tahun ini alhamdulillah, tahun berikutnya juga insya Allah lancar, mudah-mudahan aja. Nggak ada yang gimana-gimana sih persiapan, aku juga nggak mau dirame-ramein sih. Pokoknya tahu-tahu jadi aja. Belajar dari pengalaman, keberkahan itu bukan terletak dari kemeriahannya, tapi dari caranya. Bukan hanya itu, Inara juga mengungkap
jika pria tersebut begitu gigih berjuang untuk meyakinkannya berkali-kali. Lantas, benarkah Inara justru tertipu oleh rayuan manis Insanul Fahmi? Ataukah Inara justru telah menikah siri? Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah, ini tuh ibadah. Jadi ya udah bismillah lah. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras dan nggak mudah nyerah. Nggak mudah nyerah, soalnya udah berapa kali saya mundur. Rumor tak sedap ini sampai ke telinga Eva Manurung, mantan mertua Inara alias ibu dari Virgon. Eva pun mengaku tak menyangka jika Inara berbuat hal yang bisa berdampak pada mental ketiga cucunya. Eva pun berharap jika rumor ini tak benar dan untuk sementara waktu, Virgon pun menjaga anak-anak hingga kondisi sudah pulih kembali. Kalau benar itu ada barang buktinya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma mikirin cucu saya, tapi kalau nggak benar, ya kan, Inara dituduh kayak begitu, ya saya juga marah. Karena biar bagaimana kan itu anak mamanya, anak cucu-cucu saya. Puncak penghargaan dangdut tertinggi di Indonesia Sabtu malam kemarin jadi panggung sejuta bintang. Musisi lintas generasi Haji Rhoma Irama, Cici Faramida, Ayu Ting Ting, Denada, Jainul RSD, Wina KDI, Tiga Biduan tampil memeriahkan malam puncak pionir dan rumah bagi para bintang dangdut terbaik di ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2025. Ya, dinobatkan sebagai peraih kategori kolaborasi dangdut paling di hati dan juga penyanyi dangdut terfavorit, Ayu langsung membuktikan sebagai biduan sejati. Ayu pun tampil maksimal berduet dengan Cici Faramida di lagu Wulan Merindu dan juga berkolaborasi dengan Raja Dangdut Rhoma Irama dengan membawakan lagu berjudul Piano. Semoga kita bisa selalu memberikan penampilan yang terbaik untuk semuanya dan bisa memberikan karya-karya yang terbaik buat semua para penggemar musik dangdut. Terima kasih sekali lagi MNC TV, terima kasih banyak. Ya alhamdulillah masih dipercaya, masih dikasih kesempatan. Iya dong, harus tetap terus berkarya. Berbeda dari tahun sebelumnya, Malam Puncak Anugerah Dangdut Indonesia tahun ini menyuguhkan persaingan ketat para insan dangdut tanah air seperti Lesti Kejora, Ayu Ting Ting, Ridho Rhoma, Inul Daratista dengan meraih penghargaan dari 10 kategori ADI 2025. Dan untuk tahun ini, sebagai wujud atas dedikasi Ayah Jaja Miharja, Anugerah Dangdut Indonesia MNC TV menganugerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada sang maestro dangdut Jaja Miharja. Saya seniman kalau nggak ada hiburan susah. Obat buat saya alhamdulillah. Saya minta doa supaya cepat sembuh lagi. Saya bisa berkarya lagi.